nggak muncul. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa lebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PKN materi Pancasila, lebih tepatnya simbol-simbol Pancasila. Di sini ada yang tahu lambang negara kita itu apa? Belum ada. Lambang negara kita itu Garuda. Ya. Terus Mbak, di sini ada yang tahu dasar negara kita itu apa? Ya, betul sekali. Dasar negara kita itu Pancasila. Mas Amran, Pancasila ada berapa? Ya, benar sekali. Pancasila itu ada 5. Nah, di sini Ibu membawa media pembelajaran untuk belajar kita hari ini tentang simbol-simbol Pancasila. Yang pertama itu ada bintang. Bintang itu melambangkan, bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa. Coba diulangi, bintang itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu di sini ada rantai. Rantai itu bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba diulangi. Kemanusiaan adil dan beradab. Terus yang ketiga ini ada pohon. Di sini ada pohon beringin. Bunyi Pancasilanya itu Persatuan Indonesia. Coba diulangi. Persatuan Indonesia. Terus yang keempat itu ada gambar kepala banteng. Nah, kepala banteng ini bunyinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang terakhir ini ada gambar apa ya, bisa dilihat? Gambar padi dan kapas. Ya, gambar padi dan kapas ini bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal semua ya? Sudah. Ya. Ada yang mau game? Ada. Yuk kita main game. Nah, Ibu udah menyiapkan sila-sila Pancasila di sini. Terus ini ada dadu. Nanti kalian melempar, ada angkanya, nanti sesuai sila keberapa. Yang pertama maju. Ada yang mau maju dulu? Ada yang mau maju dulu apa enggak? Kalau enggak nanti Ibu panggil. Panggil aja. Mbak Seterima. Dilempar sini aja. Ya. Yang nomor 3 berarti? Yang mana ya, Bu? Yang ini nomor 1, ini 2, ini 3. Oh, ini nomor 3. Ya, bunyinya apa? Kemanusiaan Yang adil dan beradab. Betul nggak teman-teman, ini kemanusiaan yang adil dan beradab? Betul. Ya, terima kasih Mas Terima. Ya, selanjutnya Tristi. Maju. Ya, lempar. Bapak. Diulangi lagi. Ya, sama ya. Ulangi lagi. Kedua lah. Ya, 2. 2 berarti kenapa salah nggak dievaluasi? Aku salahin aja lah. Biar kamu punya banyak waktu. Apa itu? Coba lihat teman-teman, apa benar nomor 2 kerakyatan? Aduh, jatuh.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Salah. Yang benar apa ya teman-teman? Ya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang mau maju benerin? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh ini salah ya? Ya Bu. Ya. Masih ada 3. Berikutnya Mas Sifni coba maju. Ya, lempar. Nomor 1. Sambil dibaca coba. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Apakah betul teman-teman? Betul. Ya, benar sekali. Nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang berikutnya siapa ya? Amran. Yang kelima. Iya. Ini coba. Di India. Iya. Dibaca yang keras. Baca yang keras ya Bu. Mm. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah betul teman-teman? Keadilan sosial, ya betul sekali. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, hari ini kita telah selesai memainkan game melempar dadu untuk memasangkan sila-sila Pancasila dengan simbol Pancasila. Kita baca bersama-sama dari nomor sila pertama sampai terakhir. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Lambangnya rantai. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Lambangnya kepala banteng. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Lambangnya padi dan kapas. Ya, udah hafal semua ya ini Pancasila. Nanti nanti Ibu kasih tugas dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Kertasnya ketinggalan. Nih. Kertasnya ketinggalan. Ya, ini ya nanti dikerjakan di rumah ya. Ya, terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu cukupkan dahulu, nanti kita bertemu lagi di perjumpaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Breaking sebentar ya. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Baik. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Baik. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Oke, ketua kelas boleh memimpin. Oke, hari ini siapa ya yang nggak berangkat? Ayo kita cek depan, belakang, samping, kanan, samping, kiri. Siapa yang nggak berangkat ya? Oh, Putri kesiangan apa emang nggak berangkat? Oke, hari ini juga Bu Guru dapat surat dari Fitri, katanya nggak berangkat hari ini. Oke, nggak apa-apa. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 2. Boleh dibuka bukunya masing-masing, tema 2 halaman 4 mengenai bermain di lingkungan rumah. Bermain di lingkungan rumah. Ketika kita bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi apa teman-teman? Ya, bunyi beraturan. Bunyi beraturan itu disebut dengan nada. Disebut dengan Nada. bunyi beraturan disebut dengan nada. Nada itu ada ketukan pendek dan ketukan panjang. Ada berapa? Ada 2 apa aja teman-teman? Pendek dan panjang. Oke, ketukan pendek ditandai dengan 1 ketukan, ketukan panjang ditandai dengan 2 ketukan. Oke, Bu Guru di sini akan mencontohkan ketukan pendek terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini contoh dari ketukan pendek ya. Ketukan pendek itu tidak ada titik. Di setiap jeda ini tidak ada titik. Di setiap angkanya itu tidak ada titik. Itu contoh dari ciri-ciri dari ketukan pendek. Untuk ciri-ciri dari ketukan panjang. Ketukan panjang itu di setiap belakang angkanya itu ada titik. Nah, di setiap ini tuh bernilai 1 ketukan, bernilai 1 ketukan. Di ketukan panjang itu bernilai 2 ketukan. Jadi lebih panjang ya, teman-teman. Karena di belakang juga ciri-cirinya ada titik di belakang untuk ketukan panjang. Di situ Bu Guru di buku halaman 4 boleh dibuka. Di situ ada lagu Berdayung ciptaan Ate Mahmud. Boleh dinyanyikan bersama-sama ya. Di situ ada ketukan panjang dan ketukan pendek. Perhatikan dengan baik, dengan seksama ya teman-teman. Lajulah perahuku, laju. Bu Guru menyanyikan hanya 1
satu larik dulu ya. Ayo teman-teman bareng-bareng. Lajulah perahuku laju. Di sini ada yang mau membantu Bu Guru? Kira-kira di dalam lagu Berdayung ciptaan A.T. Mahmud itu ada ketukan pendek berapa kali ya teman-teman? Ada ketukan pendek berapa kali ya? Di dalam satu larik yang tadi kita nyanyikan saja. Kok bisa 7 sih? Yang tidak ada titiknya di belakang. 5. Tadi siapa yang jawab 5? Oke. Yang betul itu 5. Nomor 2, 1, 2, 3. Enggak, kosong itu tidak terhitung. 0 itu tidak terhitung. Sedangkan ketukan panjang ada berapa ya teman-teman? 1, 2, 3. Oke. Cukup sampai di sini, paham? Paham. Oke, kita langsung beralih ke matematika. Di sini Bu Guru punya media seadanya ya, teman-teman. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Di sini Bu Guru akan menulis di sini 2. Siapa yang membuat 2 perahu kertas? Beni. Beni membuat 2 perahu kertas, lalu Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Tiur membuat 2 perahu kertas. Kemudian Ayah membuat perahu kertas 2 juga. Di tengah-tengah perahu Beni dengan Tiur, penjumlahan tambah atau kurangkah yang ada di tengah-tengah sini ya teman-teman? Beni mempunyai 2 buah perahu kertas dan Tiur juga mempunyai 2 perahu kertas. Jadi penjumlahan apa yang ada di sini teman-teman? Tambah. Ada yang mau membantu Bu Guru untuk memasangkan ini? Oke, selanjutnya di bagian perahunya Tiur dengan Ayah, penjumlahan apakah yang tengah-tengah ini? Ya apa? Apa Mbak? Oh, tambah juga ya teman-teman. Berapakah ya? 2 tambah 2 tambah 2? 6. Di sini Bu Guru beralih di tulisan ke perkalian, penjumlahan perkalian sama saja dengan tulisan berapa kali berapa ya teman-teman? Iya, 2 kali 3 sama dengan 6. Ini jika dibalikan menjadi tulisan perkalian ya teman-teman, dari tambah menjadi perkalian. Cukup sampai di sini, paham? Paham. Oke, nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke Bu Guru besok atau nanti pas istirahat ya teman-teman. Cukup sekian pelajaran hari ini mengenai bermain di lingkungan rumah. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Kalau Bu Guru ada salah dimaafkan. Oke, kalau teman-teman hari ini ada yang salah juga Bu Guru sudah maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kuning tandanya apa sih? Udah selesai? Terus aku gimana dong? Enggak apa-apa.
Hah? sebelum sunit. Oh iya, oh iya, siap. Berarti kalau kuning itu kurang. Tapi ngomong siapa? Gue kayak mas ya. Manwe masih kayak kepinggir nah ya gue. Masih kok nggak tahu apa. Maling. Sign. Sini. Ayo posisinya mirip mana? Nah, bagian dengan itu tapi nah wis lah jasa cuma kan ini. Ya. Asal siap. Belum. Bentar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Nah, kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Nah, hari yang mulia di kelas 2. Nah, untuk hari ini sebelum kita mau lanjut pembahasannya, nanti kita buka dengan baca doa dulu. Nah, doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita cek nama dulu, cek absennya dulu. Siapa yang tidak hadir? Ada? Ada. Siapa itu? Kenapa itu gak hadir? Sakit ya? Oke, baik. Cuma satu orang ya? Oke. Nah, untuk hari ini kita ketemu lagi di tema yang kedua, yaitu bermain di lingkunganku. Subtema ketiga, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran keempat. Nah, jadi materi ini adalah materi yang dari minggu kemarin. Nah, yaitu tentang Benny sama temannya. Nah, Benny sangat senang bekerja sama. Begitu juga dalam melakukan permainan. Amati gambar di bawah dengan cermat. Nah, jadi di sini nanti kita baca ulang lagi tentang teksnya. Nah, di sini ceritanya apa saja?
Coba kita baca. Bacanya bareng. Ayo. 3, 2, 1. Benny sedang asyik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara keremukan kertas bekas. Masya Allah. Ulang. Bareng-bareng yuk. Ayo. Nah, permainan bola kertas terdiri atas baik. Ada yang tahu? Nah, materi ini dari minggu kemarin itu kita belajarnya apa? Masih hafal gak? Nah, kemarin dalam teks ini kita carinya bahan ataupun benda apa saja kemarin, yaitu kertas. Nah, kertas, karet, gelang. Terus apa lagi? Batu. Nah, itu materi yang kemarin. Yaitu apa? Nah, itu wujud benda. Masih hafal? Masih hafal enggak? Wujud benda itu terbagi kepada 3. Ada apa aja? Coba. Enggak hafal ya? Benda padat, benda cair, benda gas. Nah, ini untuk materi yang minggu kemarin. Oke, baik. Nanti hari ini kita lanjut lagi. Nah, lanjut lagi tentang menggambar imajinatif. Nah, jadi di sini adanya alat dan bahan dan kegunaan alat dan bahan menggambar. Nah, buku adalah tempat untuk membuat gambar imajinatif. Nah, yang kedua, pensil, alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Dan yang ketiga, pensil warna, alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Dan yang keempat, penggaris. Nah, penggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Dan yang terakhir yaitu karet penghapus. Nah, untuk menghapus pola yang salah. Nah, sebelum ini kita harus paham dulu. Nah, sebelum kita ingin menggambarkan imajinatif ya. Nah, ada yang belum paham di sini? Untuk bahan-bahannya apa gunanya? Nah, ada yang kurang paham? Sudah paham. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Sebelum kita mau gambar, kita harus paham dulu tentang langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, yang pertama adalah sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan. Dan yang kedua, buat garis pinggir yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, buat pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang diinginkan. Nah, di sini terserah kita mau gambar apa saja imajinatif yang punya kita itu. Nah, contohnya mau bikin binatang. Nah, terus kita arahkan pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang diinginkan.
Nah, dan yang terakhir yaitu warnai pola gambar dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Nah, coba ulang. Langkah-langkah menggambar imajinatif itu bagaimana? Coba. Yang pertama apa? Mas Ifni. Sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, siapa mau baca? Coba. Satu orang, ayo. Buat garis pinggir yang dibutuhkan. Nah, bentar. Dan yang ketiga, Buat pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang diinginkan. nah, dan yang keempat, Arahkan pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang diinginkan. yang terakhir, ayo. Yang terakhir. Warnai pola gambar dengan menggunakan pensil, warna, atau krayon. Nah, itu adalah langkah-langkah menggambar imajinatif. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Di sini ada yang masih kurang paham? Masih? Cukup. Baik. Untuk terakhirnya, nanti Bapak kasih tugas untuk pulangnya bikin gambar imajinatif ya. Nanti dikumpul pada minggu depan. Nah, baik. Jika sudah paham, nah kita akhiri dengan doa penutup. Nah, dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi pada minggu berikutnya. Akhir kalam dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi ini sudah sarapan belum? Sudah ya? Sudah semua ya? Ada yang belum? Kenapa? Kesiangan. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tema yang ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema yang ketiga, peraturan keselamatan di perjalanan. Minggu kemarin kita telah mempelajari materi tugasku sehari-hari di rumah. Untuk minggu ini kita akan mempelajari keselamatan di rumah dan di perjalanan. Kita langsung saja. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kita lanjut saja masuk ke pembahasan kita. Ya. Kita lihat di PowerPoint.
2 minggu yang lalu, Udin dan ayah menghadiri pesta. Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Ayo kita mengamati gambar berikut. Amatilah jalan yang dilalui Udin dan ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut. Nah, ada rumah Udin dan lokasi pesta. Kemudian ada jalan Wejon, jalan Hakim, jalan M Nasir, dan juga jalan M Hatta. Pertanyaannya, jalan apa saja yang dilalui Udin dan ayah menuju lokasi pesta? Siapa yang bisa menjawab? Kita lihat di gambar di sini, siapa yang bisa menjawab? Jalan apa saja yang dilalui Udin dan ayah menuju lokasi pesta? Siapa yang bisa menjawab? Yo, nanti kita kasih bintang. Gak bisa ya? Jalan yang pertama jalan Wejon, jalan Hakim, dan juga jalan M Nasir. Yang pertama jalan Wejon, kedua jalan Hakim, Ya, jalan Nasir. M Nasir. Jadi 3 jalan yang Udin dan ayahnya harus melewati. Lanjut. Ayo kita membaca bersama. 1, 2, 3. Udin dan ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan. Udin mendengarkan dengan baik. Lanjut, bacalah teks berikut dan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo, 1, 2, 3. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta jauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di Jalan Wejon, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Paham nggak di sini? Paham ya? Jadi ketika Udin dan juga ayahnya ingin mengendarai sepeda motor, harus mengikuti peraturan-peraturan mengendarai sepeda motor. Contohnya harus memakai helm, harus membawa SIM kartu. Kalau kalian usianya kalau belum sampai 17 tahun, belum bisa mempunyai kartu SIM, dan harus mengikuti aturan lalu lintas. Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Paham. Iya. Ini Bapak ada contoh rambu-rambu yang ada di jalan raya atau yang ada di lalu lintas. Ya. Ya, ini ada rambu, namanya apa nih? Siapa yang tahu? Jalan belok. Namanya banyak tikungan, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Untuk apa ini? Alamat ini untuk apa? Siapa yang tahu? Nggak tahu ya? Nah, kalau untuk alamat ini untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati akan adanya potensi bahaya saat melintasi tikungan ke arah kanan. Gitu. Jadi apabila kita mengendarai motor, ketika lihat alamat ini harus berhati-hati. Itu. Terus alamat yang kedua ini, ada siapa yang tahu?
Lampu lalu lintas untuk apa? Untuk apa? Untuk mengatur. Ya, untuk mengatur kendaraan demi ketertiban berlalu lintas. Alat pemberian isyarat terdiri dari merah, kuning, hijau. Merah Amran untuk berhenti. Kuning siap-siap. Hijau maju. Ya. Lanjut. Ini alamat apa? Lampu peringatan atau seru gitu ya. Sebagai peringatan kepada pengguna jalan agar berhati-hati memasuki jalan tertentu. Lanjut, ini pertigaan atau peringatan persimpangan. Ya itu. Ini yang terakhir, stop. Untuk berhenti, dilarang terus berjalan ya. Ya, ini beberapa contoh rambu-rambu yang ada di jalan raya atau di lalu lintas gitu. Sampai di sini paham? Paham. Ya. Nanti setelah ini Bapak akan kasih tugas untuk kalian cari alamat atau rambu-rambu di lalu lintas. Maksimal 2 gambar serta penjelasannya. Paham nggak? Ya, nanti kalian kerjakan di rumah bersama orang tua atau kakak-kakak dan siapa saja bisa bantu kalian. Paham? Paham. Ya. Sampai di sini cukup? Ya, cukup. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga anak-anak semua bisa hadir dalam pembelajaran kali ini bersama Ibu. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Absen pertama Putri. Ya, absen kedua Ade. Absen terakhir Meli. Alhamdulillah, hari ini anak-anak hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar,
kita tepuk semangat dulu ya supaya lebih semangat. Tahu kan tepuk semangat? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat semuanya? Ya, jadi kita pembelajaran minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Lupa? Oke, Ibu ingatkan kembali. Jadi pembelajaran minggu lalu kita belajar mengenai pecahan uang logam. Nah, pada pembelajaran, ya bagus. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang pengelompokan pecahan uang logam yang setara atau sama. Jadi setara artinya? Iya, sama dengan sama. Oke, sebelum masuk ke pengelompokan pecahan, Ibu di sini memiliki gambar. Terlihat ya anak-anak gambarnya ya? Terlihat. Ya, jadi dari bawah dulu gambar nomor 1. Di sini gambar apa? Sungai. Gambar sungai. Ya, betul sekali Mbak Putri. Ini gambar jalan ya, gambar jalan. Kemudian ada peristiwa apa ini? Hujan ya. Iya, di sini berarti hujannya sangat deras apa tidak? Iya, hujannya sangat deras. Kemudian karena hujannya sangat deras mengakibatkan gambar yang kedua terjadi peristiwa apa? Iya, terjadi peristiwa banjir. Sehingga di sini banyak sekali warga-warga yang menyelamatkan barang berharga mereka. Nah, jadi dari gambar 1 dan 2 itu bisa kita simpulkan ceritanya bahwa ada peristiwa banjir, ada peristiwa hujan deras yang mengakibatkan banjir. Nah, kemudian gambar yang ketiga, ini gambar apa? Gambar itu Bu, infak. Oh, gambar infak. Ya, di sini ada gambar anak-anak ya. Anak-anak yang sedang mengumpulkan uang. Ya, sedang mengumpulkan uang atau sumbangan. Jadi karena ibaratkan saja ini namanya Siti gitu ya. Nah, karena Siti itu mendengar atau melihat berita tentang banjir, jadi dia memiliki inisiatif untuk mengumpulkan sumbangan berupa uang ataupun barang. Nah, jadi dari sumbangan yang dikumpulkan oleh Siti dan teman-teman itu nanti diserahkan ke korban banjir. Iya, betul sekali. Nah, jadi anak-anak paham ya terkait cerita ini berdasarkan gambar? Paham. Oke, jadi berdasarkan cerita yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira ada kosakata yang baru kalian dengar apa tidak yang masih asing? Ada Bu. Apa? Itu sumbangan. Oh iya, sumbangan. Belum tahu artinya sumbangan itu sama dengan apa? Iya, jadi sumbangan itu bisa diartikan sebagai bantuan juga. Jadi bantuan untuk korban banjir. Nah, sumbangannya itu tadi berupa uang. Nah, karena Siti itu bersama teman-temannya itu mengumpulkan sumbangan berupa uang. Nah, uangnya itu ternyata masih belum disatukan, masih ada yang uang logam, ada uang kertas. Jadi kan butuh untuk disatukan, dikelompokkan ya. Nah, di situ ada uang kertas, ada uang logam. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu tentang pengelompokan pecahan uang yang setara. Jadi tadi kan Siti sudah mengumpulkan uang ya. Nah, ternyata berdasarkan uang yang dikumpulkan itu masih ada yang bernilai sama, namun itu misalnya nih Mbak Meli tadi menyumbangkan uang 500 rupiah, ya kan? Nah, kemudian Mbak Fitri, ya, anggap saja Mbak Fitri tadi menyumbangkan uang ada 100 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah. Nah, itu kan pecahannya berbeda-beda ya. Iya, punya Mbak Meli cuma 1 buah, yang punya Mbak Fitri ada 3. Tapi itu memiliki makna atau pecahan bernilai setara atau sama. Jadi sebelumnya kita flashback dulu sama pembelajaran yang sebelumnya. Kalau pecahan uang logam itu ada berapa saja? Ada 100, 200, 300, 500. Iya. Nah, di sini ada gambar apa? Uang. Iya. Di sini ada uang 100 berapa buah? 5. Iya, ada uang 105 buah. Kemudian gambar yang kedua ada apa? Gambar apa? Uang 100-nya ada berapa? 3. Terus kemudian ada uang
200. Terus gambar yang ketiga? Itu 500 apa? Ya, yang ini 500. Kemudian yang terakhir, gambar yang terakhir? 200, 200 dan 100. Nah, di sini berdasarkan gambar ini memiliki makna atau memiliki pecahan yang senilai ya atau sama. Jadi anak-anak paham ya terkait materi pengelompokan pecahan yang setara atau senilai? Paham ya? Oke, jadi lanjut ke contoh soal ya. Anggap saja ini belum diisi ya. Nanti anak-anak isi. Nah, contohnya yang pertama, soal yang pertama itu ada 100, 100, 100. Itu setara dengan uang yang? Ya, 200 dan 100. Berarti nomor yang A itu setara dengan yang kolom yang C. Kemudian yang kedua ada uang? 100. Ada uang 100, 100, 100 dan 100. Itu setara dengan yang? A, yang kolom 200, 200. Nah, jadi paham ya? Oke, bagus sekali. Jadi berdasarkan tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari yaitu tentang apa saja? Tentang Sumbangan. iya betul, tentang sumbangan ya, Mbak Meli. Kemudian tentang pecahan mata uang yang setara. Iya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Anak-anak semuanya Ibu harapkan belajar ya di rumah ya. Ya, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sih? Oh ya wis mbok-mbokan. Berarti wis gantiannya. Iya, ku ngerore jejak. Kita ini pating ngelawet temen sih, hawawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Siap, Mbak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Gimana nih kabar hari ini? Sehat semuanya? Iya. Hari ini ada yang belum berangkat?
atau yang tidak berangkat ada? Oh ada. Siapa? Kenapa Mbak Fitri? Oh sakit. Semoga cepat sembuh ya. Nah sebelum pelajaran dimulai, sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar dimulai, coba rapikan dulu baju kalian. Ayo Mbak Lulu itu dirapikan bajunya. Ya. Ada yang tahu hari ini mau belajar tentang apa? Pertumbuhan hewan. Ada yang tahu hewan apa? Ayam. Oh iya, ayam. Nah, di sini di rumah ada yang punya ayam? Punya. Nah, pernahkah kalian itu melihat ayam bertelur? Pernah? Oh, belum Mbak Putri. Nah, ayam itu merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu, memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Nah, ini contohnya. Kelihatan? Kelihatan ya. Di sini itu ini ada ibu ayam. Ada ayam. Terus ayam itu bertelur. Lalu menetas anak ayam, lalu menjadi itik. Iya. Gimana urutannya apa aja Mbak Lulu? Ibu ayam, terus bertelur, Iya, terus? ayam, terus jadi itik. Iya. Ada yang tahu ayam itu makannya apa? Terus apa lagi? Kucing, apa aja? Iya. Iya. Termasuk hewan apa berarti? Omnivora. Oh iya, omnivora. Ayam itu bertelur atau melahirkan? Iya. Termasuk hewan apa berarti? Oh, ovipar. Ayam mengerami telurnya itu selama berapa hari? Ada yang tahu? Selama 3 minggu. Atau 21 hari. Nah, berdasarkan contoh tadi ayam, adakah hewan lain yang mirip dengan ayam? Apa? Coba. Bebek. Terus? Angsa. Terus? Apa lagi? Apa Mas? Iya, burung. Terus? Apa lagi? Ya, dan sebagainya yang mempunyai kaki 2. Coba ada yang masih ingat ciri-ciri ayam itu apa tadi? Bertelur. Terus? Berkaki 2. Terus? Omnivora, Bu. Ya, terus? Bernapas dengan paru-paru. Nah, sini Ibu mempunyai soal cerita. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin ada 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Jadi Udin mempunyai 2 ayam betina yang bertelur. 2 ayam betina.
Nah, masing-masing ayam ini bertelur 10. Jadi ada 10. Jika dijumlah menjadi berapa? 20. 10 tambah 10 20. Jika ditulis dalam bentuk perkalian berapa? 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, terus lagi, jika Udin memiliki 3 buah kandang ayam yang berisi masing-masing 12 ekor. Ini diganti. (12 ekor). 3 kandang. Jumlahnya berapa semuanya? 12 ditambah 12 ditambah 12. 36. Jika ditulis dalam perkalian menjadi 12 kali 3 sama dengan 36. Nah, cara lain untuk menyelesaikan soal seperti ini itu dibuat menjadi satuan. Satuan angka 12 itu apa aja? 10 ditambah 2. Lalu kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. 3 dikali 10. Terus 3 dikali 2. 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 6 sama dengan 36. Seperti itu. Paham? Paham apa enggak? Apa mubeng? Ya. Dari pembelajaran hari ini, dari awal kita belajar tentang pertumbuhan hewan ayam. Lalu belajar tentang penjumlahan dan perkalian. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Belum. Ya, mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Oh iya, nanti dibuka halaman 102. Nanti dikerjakan, dikumpulkan besok ya. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat? Masih. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba Mbak Sutrimah sebagai ketua kelas dipimpin.
Oke, terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi kita dapat belajar dengan baik ya. Coba sekarang hari ini, siapa yang nggak berangkat? Ibu absen dulu ya. Mbak Sutrima, Ermawati, Adenovalita, Putri, Lulu. Ya udah berangkat semua ya? Atau ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Oke, hari ini Ibu akan belajar tentang bangun ruang. Minggu kemarin kita udah belajar apa ya? Kita belajar tentang bangun datar. Oke, pintar. Masih ingat bangun datar contohnya apa aja? Persegi. Terus kembarannya persegi. Persegi panjang, pintar. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan yang namanya bangun ruang. Bangun ruang ini disebut dengan kubus. Kenapa disebut dengan kubus? Karena sisi-sisinya itu panjangnya sama. Apa? Karena apa? Panjangnya sama. Nah, apa itu sisi? Sisi itu kita kenalan dulu ya. Sisi itu dindingnya. Sisi itu apa? Dinding. Yang kedua kita kenalan dengan yang namanya rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk itu garisnya, atau biasa kita ingat itu tulangnya. Rusuk itu apanya? Tulangnya. Terus yang kemudian yang terakhir adalah titik sudut. Titik sudut itu pertemuan antara dua garis, atau biasa kita sebut dengan nih, yang lancip-lancip ini namanya titik sudut. Ingat, sisi itu dindingnya, rusuk itu tulangnya, kemudian yang lancip itu titik sudut. Ingat? Ingat. Coba Mbak Sutrima, yang ini apa? Sisi, pintar. Mbak Putri, yang ini apa? Rusuk. Mbak Erma, yang lancip ini apa? Sudut, pintar. Kalau udah paham semua, kita kenalan lagi. Dalam kubus ini punya berapa sisi? Punya berapa rusuk? Punya berapa titik sudut? Coba kita hitung bareng-bareng ya. Nah, yang pertama ada 1. Dihitung ya bareng-bareng. Terus? 2. Pinter. Lagi? 3. Lagi? 4. Kemudian yang terakhir 6. Berarti kubus ini punya berapa sisi? 6 sisi. Kemudian yang selanjutnya adalah rusuk. Rusuknya ada berapa? Kita hitung, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Nah, jadi kubus itu punya berapa rusuk? 12. Pintar, nggak boleh 13, harus 12. Sisinya punya berapa? 6. Pintar. Yang terakhir ada titik sudut. Tadi titik sudut itu yang apa ya? Yang lancip. Pintar. Coba kita hitung yang lancipnya itu ada berapa? 1, 2, 4. Berarti kubus ini punya berapa titik sudut? 8. Pintar. Sekarang ada yang mau bantu ibu ngisi ini enggak? Tunjukkan mana sisinya, dihitung. Coba Mbak Sutrima maju. Dihitung sisinya. Ditulis ya. 1. Pintar. 2. Terus 3. lanjut. 4. Oh, habis Bu. 5. Terus 6. pintar. Mbak Sutrima pintar. Selanjutnya Mbak Putri coba isi mana yang termasuk titik sudut. Maju ke depan. Biar pintar ya. Biar berani. Maju ke depan. Mana titik sudutnya? Ini. 1, Ini. 2,
3, 4, terus 5, 6, 7, 8. pintar. Berarti kubus punya berapa titik sudut? 8. Oke. Hari ini kita udah belajar apa nih anak-anak? Bangun ruang. Bangun ruang itu punya sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisinya kubus ada berapa? Sisinya kubus ada 6. Rusuknya kubus ada berapa? 12. Pintar. Titik sudutnya ada berapa? 8. Oke, udah pinter ya. Jadi kubus ini disebut bangun ruang ini disebut dengan kubus karena mempunyai sisi yang sama. Mudeng? Paham? Nah, Ibu ada tugas nih. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa ya. Biar makin pintar harus dikerjakan dengan baik. Oke, ada yang ditanyakan? Mbak Erma paham? Oke, kalau udah paham mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Ya, sekian dari Ibi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita belajar, jadi ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hari ini nggak hadir? Fitri ya. Ya. Kenapa itu nggak hadir? Oh, sakit. Mari kita doakan semoga Fitri lekas sembuh ya. Amin. Oke, sekarang keluarkan barang yang sudah Ibu suruh bawa ya. Udah? Udah ya. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai apa ya? Iya, kita sudah membahas mengenai benda-benda di sekitar. Apa saja sih benda-benda di sekitar kita? Iya, betul. Kursi, terus? Meja. Papan tulis, iya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang perhatikan ke depan ya. Ini Ibu membawa gambar apa? Kelihatan nggak? Iya, Ibu membawa jam. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Nah, sekarang di tangan kanan Ibu ada apa? Penggaris, seperti yang anak-anak bawa ya. Nah, jadi kita nanti akan mengukur penggaris.
mengukur dengan menggunakan penggaris. Nah, penggaris ini ada yang tahu? Ini alat ukur untuk mengukur apa? Iya, alat untuk mengukur panjang. Selain penggaris, ada banyak lagi alat-alat yang bisa digunakan. Contohnya ini, ada yang tahu ini apa? Iya, ini ada jangka sorong. Ini namanya jangka sorong. Kemudian ini ada namanya meteran. Tadi ini apa? Iya, terus ini apa? Iya, meteran. Kalau ini? Iya, penggaris. Nah, nanti kita akan mencoba mengukur dengan menggunakan penggaris. Nah, sekarang ada yang tahu satuan dari penggaris? Belum? Satuan dari penggaris itu sentimeter. Ditulis ya. Biasanya itu dituliskan cm. Ya, cm tapi dibacanya sentimeter. Nah, sekarang benda-benda apa saja yang bisa diukur dengan menggunakan penggaris? Buku, iya, pintar. Terus apa lagi? Pensil. Terus? Iya, tempat pensil dan masih banyak yang lainnya ya. Sekarang di sini Ibu akan mencoba mengukur jam dinding ini. Gambar jam dinding ini menggunakan penggaris. Perhatikan ya, nanti kalian juga akan mengukur. Ibu kasih soal. Ya. Ini adalah jam. Ini penggaris ya. Penggaris disejajarkan dengan jam. Disejajarkan, ditempelkan boleh. Nah, terus ujung kanan Ibu ya. Ini ujung kanan benda harus sejajar dengan penggaris di angka 0. Ya, di angka 0, garis di angka 0. Nah, kemudian untuk mengetahui ini panjangnya berapa, kita lihat di sisi sebelah kiri. Ini ujung satunya lagi. Ini ternyata berada di angka berapa? 4? Iya, 14. Jadi panjang jam dinding ini ada 14 cm. Iya, tulisannya 14 cm gitu ya. Nah, sekarang Ibu kasih tugas. Ini, kalian ngukur ya. Ngukur kertas ini berapa sentimeter dengan penggaris yang kalian bawa. Ayo diukur. Berapa? Udah diukur? Berapa coba? 6 cm. Betul sekali. Ternyata anak-anak pinter ya. Iya. Nah, selanjutnya Ibu mau minta satu anak maju untuk mengukur spidol. Ayo. Siapa? Meli, ayo. Ketua kelas, ayo. Ketua kelas harus berani. Ini diukur. Dari sini nggak boleh, Bu? Nggak boleh, harus dari sini. Iya. Berapa itu? 11 ya, Bu. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Meli. Ada lagi yang mau maju nggak? Nggak? Ya, berarti kalau nggak ada, Ibu kasih tugas nih. Ibu kasih tugas. Ya, ini nanti dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akan ditekan. Nih, perhatikan ya. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, di situ ada kolomnya. Nanti ditulis 1, nama bendanya apa? Contohnya seperti buku. Nah, nanti panjangnya berapa sentimeter? Ditulis. Misalnya 15 cm ditulis. Nah, seperti itu. Bisa?
Paham cara mengukur? Paham ya cara mengukur ya? Ibu ulas sedikit lah. Tadi ini apa? Iya, penggaris. Satuan dari penggaris apa? Iya, sentimeter, betul. Terus ini ada alat ukur panjang lainnya, ini ada apa? Iya, ada meteran. Terus ini satu lagi, ini ada apa? Jangka sorong. Iya, anak-anak ibu sudah pada pinter ya. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar apa? Meteran, iya. Itu namanya alat ukur panjang. Ada 3 ya tadi ya. Coba sekarang sebutkan lagi. Meteran, jangka sorong, penggaris. Iya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai macam-macam alat ukur panjang. Kemudian sudah belajar mengenai cara mengukur dengan menggunakan penggaris ya. Jadi jangan lupa juga itu PR-nya dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan, oke? Oke. Dari Ibu cukup sekian. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawang, dawa asen. Ini ora nyunggo nih kayak ora diganjal. Ngarang banget tuh. Bukan lalen. Oke. Piye maning? Nangkene lah. Kan gaul. Kan harus sih. Yang kumpul ya. Dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau selamat pagi gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mohon ya untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kira-kira hari ini siapa ya yang ngeberangkat? Siapa tadi? Oh, Fitri. Sakit ya? Semoga lekas sembuh. Amin. Terus pada minggu pertemuan kemarin kita belajar apa ya? Tentang apa? Tentang cara minta maaf yang baik dan cara minta tolong. Kalau kita berbuat salah tadi berarti apa? Minta. Kalau kita membutuhkan bantuan, minta. Oke, lanjut. Pada hari ini kita akan belajar tentang puisi. Siapa yang di sini sudah bisa membacakan puisi? Siapa? Saya, Bu. Maju. Mau dicontohin dulu apa? Mau? Sampai dulu lah, Bu. Tapi sebaris aja ya. Nggak apa-apa. Jadi puisi ini itu, oh ya, sebelumnya kalian buka halaman 143, oke? Bukunya dibuka. Judulnya itu berjudul Kupu-kupu. Oke, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun
pada tangkai yang lemah. Tidaklah sayapmu merasa lelah. Kalau puisi itu bacanya yang apa? Yang indah atau yang jelek? Yang indah. Oke. Coba siapa yang mau maju? Coba maju ya. Oke. Ini saya bacakan ya, Bu. Oke. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilirmu diincar, bunga-bunga yang kembang berayun-ayun, pada tangkai yang lemah, tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, mana tepuk tangannya buat Mbak Erma? Oke, terima kasih. Coba dilihat dari puisi tentang kupu-kupu ini, kalian menemukan kosakata yang asing nggak di bacaan ini? Ada hilir. Hilir apa artinya ya? Hilir mudik. Apa ya? Hilir mudik, hilir mudik. Mudik berarti apa biasanya? Berarti bolak balik. Terus lanjut. Apalagi ya? Ada yang tahu semerbak? Semerbak apa? Semerbak. Semerbak. Baunya semerbak gitu ya. Berarti baunya wangi banget ya. Terus bersenda. Bersenda apa bersenda? Bersenda. Bersenda gurau berarti bermain? Iya, bermain. Sama aja ya, sama saja. Terus kalau ada yang tahu elok? Elok, elok. Elok berarti Erma yang elok, berarti Erma yang cantik. Oke. Tapi kalau laki-laki juga boleh sih ya. Oh, berarti siapa ya? Oh, misalnya Dani, berarti Dani yang elok, berarti Dani yang ya iyalah mesti cantik. Oke. Lanjut, sudah pada paham? Sudah pada bisa membacakan puisi? Kan ini tadi udah dicontohin, berarti udah bisa kan? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tidak tepuk. Kurang cepat berarti ya. Tepuk 1, masih semangat? Oke, kita lanjut ya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kita belajar minggu kemarin kayaknya udah ya tentang satuan baku ya. Jadi satuan baku itu tadi ada apa? Sentimeter sama tambahan di sini ada meter. Apa? Dilambangkan dengan M. Kalau sentimeter dilambangkan dengan cm gitu ya. Terus kalau meter? Oke. Ayo buka buku halaman 146. Jadi di situ kita belajar mengenai tentang alat ukur. Tadi alat ukur macamnya ada apa aja ya? Alat ukur, coba. Alat ukur. Kalau kita mau mengukur apa aja ya? Pakai apa gitu? Coba di situ ada apa ya? Kelihatan nggak? Apa ini? Penggaris. Terus yang kedua ada apa? Biasanya digunakan untuk apa? Kelihatan nggak? Namanya meteran kain. Terus yang ketiga ini, yang biasanya buat apa ini? Ngukurin? Iya, namanya apa? Meteran roll. Baku. Terus yang ini yang terakhir, yang panjang banget, lebih panjang dari yang ini. Meteran? Salah. Meteran roll. Meteran apa? Oke. Ada yang tahu kegunaan dari masing-masing benda alat ukur ini? Yang pertama gunanya penggaris itu gunanya untuk mengukur panjang. Panjangnya? Yang nggak panjang. Ya, maksimal biasanya berapa ya? Kalau kalian punya penggaris 30. Oh, 40 ada yang 40 ya? Oh, berarti over. Terus yang kedua ada tadi apa? Meteran kain. Gunanya untuk apa? Kira-kira? Biasanya digunakan untuk
penjahit gitu ya untuk mengukur baju ya. Kan baju kalian itu kan dibuat itu diukur dulu. Oke? Oke, terus yang ketiga ada meteran. Tadi apa meteran? Saku, Cek. Saku, meteran saku. Mana ya? Meteran saku. Jadi meteran saku ini biasanya digunakan untuk apa? Iya, biasanya digunakan pada tukang bangunan biasanya ya untuk mengukur kayu, terus mengukur biasanya panjang tembok gitu berapa meter ya gitu di roll gitu. Terus yang terakhir ada meteran. Nah, meteran apa Miki? Meteran apa tadi? Digunakan untuk mengukur apa biasanya? Kalau lebih panjang dari yang ini, dari meteran saku, jalan. Terus, ya benar sih jalan. Terus, biasanya untuk mengukur tanah, ya tanah gitu, tanah kosong diukur berapa ini, pakai ini biasanya. Oke, selanjutnya tadi ada apa aja? Dua. Meteran apa aja? Meteran kain, terus meteran saku, ya. Terus meteran yang terakhir, meteran yang panjang sekali, meteran roll. Oke, berarti udah pada paham ya tentang kegunaan alat ukur baku ini. Terus selanjutnya kita buka halaman 148. Di sini ada tabel tinggi badan. Masih ingat tabel tinggi badan saya? Oke. Berarti nggak kelihatan ya di sini itu ya. Ada ini ya kan ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini namanya teman Beni. Teman Beni ada 5. Namanya Edo, Dayu, Siti, Udin, dan Lani. Tadi siapa aja? Edo. Siapa ya? Edo, Dayu, terus Siti, Edo, terus Dayu, Siti, Udinnya mana Udinnya? Oh, terakhir ya. Udin. Jadi di tabel tinggi badan ini itu tinggi Edo itu 1 m 20 cm sama dengan tadi belum belajar ini berapa? Kalau 100 cm sama dengan berapa meter? Oke, sudah ya, cukup sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Besok belajar kembali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku simpan dulu. Tadinya saya banget sih. Aku kan belum ada. Tapi pasang nak. Iya. Iya. Ini. Ini apa pakai R? Tutupan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa.
Baik. Pagi hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Kenapa? Oh, kita doakan semoga Fitri cepat sembuh, jadi bisa belajar bareng-bareng ya. Masih ada yang ingat pertemuan kemarin kita belajar apa? Masih ada ingat nggak? Lupa ya? Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Tahu nggak perubahan wujud benda itu apa? Tahu nggak? Enggak. Jadi perubahan wujud benda adalah suatu proses yang terjadi pada benda menjadi suatu proses perubahan wujud benda menjadi wujud lain. Paham nggak sama perubahan wujud benda ini? Jadi perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari benda yang satu menjadi benda yang lain. Jadi ada perubahan wujudnya. Untuk lebih paham lagi, perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama yaitu mencair, yang kedua itu membeku, yang ketiga itu menguap, yang keempat itu mengkristal, yang kelima itu menyublim, dan yang keenam itu mengembun. Untuk mencair itu baru pada dengar ya istilah mencair ya. Mencair itu perubahan benda padat menjadi cair. Contohnya es batu. Kalian pernah minum es batu kan? Misal jajan atau apa itu es batu. Es batu kalau misal dibiarkan di dalam gelas, lama-kelamaan akan Nah, itu adalah proses mencair. Udah paham proses mencair itu apa? Sudah. Yang kedua itu membeku. Kalau membeku itu kebalikannya dari mencair. Kalau tadi mencair dari proses dari benda padat menjadi cair, sedangkan membeku yaitu dari benda cair menjadi padat. Contohnya, misal kalian memasukkan air ke dalam freezer, lama-kelamaan akan membeku. Itu proses membeku. Lalu yang ketiga itu menguap. Kalau menguap itu perubahan benda dari cair menjadi gas. Contohnya itu menjemur baju. Saat menjemur baju, keadaan baju itu kering apa basah? Basah. Lah, lama-kelamaan dengan bantuan sinar matahari, maka bajunya akan kering. Itu perubahan wujud menguap dari benda cair menjadi gas. Diingat-ingat ya. Selanjutnya itu mengembun. Kalau mengembun itu kebalikannya dari menguap. Jadi kalau mengembun itu benda gas menjadi cair. Benda gas menjadi cair, contohnya saat kita menuangkan air dingin ke dalam gelas, lama-kelamaan di bagian luar gelasnya itu ada butiran air. Pernah lihat? Pernah. Itu namanya proses mengembun. Yang kelima yaitu menyublim. Kalau menyublim itu perubahan dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya kapur barus, kamper. Pernah dengar nggak kapur barus? Pernah lihat kapur barus? Nah, biasanya itu kan diletakkan di dalam kamar mandi. Kelama-kelamaan kampernya itu habis terus kamar mandi pun jadi harum. Itu namanya perubahan wujud menyublim. Yang keenam itu mengkristal. Kalau mengkristal itu kebalikannya dari menyublim. Kalau mengkristal itu perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya salju. Baik, biar anak-anak lebih paham, Ibu ada namanya piramida perubahan wujud benda. Udah pernah dengar?
Benda. Di sini ada benda cair, benda padat, sama gas. Kalau perubahan benda cair menjadi benda padat itu namanya apa? Namanya apa? Yang tadi benda cair menjadi padat. Yang contohnya itu benda benar, membeku. Kalau sebaliknya benda padat menjadi cair namanya mencair. Kalau benda padat menjadi gas namanya yang tadi kamper. Kalau sebaliknya benda gas menjadi benda padat namanya mengkristal. Kalau benda cair menjadi gas namanya apa? Benda cair menjadi gas namanya yang tadi pas jemur baju. Benar. Kalau sebaliknya apa? Ya benar, mengembun. Jadi perubahan benda cair menjadi benda padat namanya membeku. Kalau sebaliknya benda padat menjadi benda cair itu namanya Kalau benda padat berubah menjadi gas namanya Kalau sebaliknya berarti perubahan benda gas menjadi benda padat namanya mengkristal. Kalau benda cair berubah menjadi gas namanya menguap. Kalau sebaliknya benda gas menjadi cair namanya mengembun. Baik, untuk pertemuan berikutnya Ibu kasih tugas. Setiap anak membawa es batu dan gelas plastik. Ingat-ingat ya. Nanti kita akan praktek perubahan wujud benda. Sudah paham apa yang besok dibutuhkan? Baik. Sekian pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.